Pemerintah tampaknya serius mengimpor obat COVID-19 Molnupiravir dari Amerika Serikat pada akhir tahun ini. Rencana itu bahkan akan diikuti dengan upaya agar Molnupiravir bisa diproduksi di tanah air. Tepatkah langkah pemerintah mendatangkan Molnupiravir sebagai upaya penanganan bagi pasien COVID-19 dan seberapa besar dampak kehadiran Molnupiravir dalam menghadapi ancaman gelombang ketiga pandemi corona? Dan untuk membahasnya, saya sudah bersama Siti Nadia Tarmizi, Direktur P2PML atau juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia, dan ada Zulis Ikawati, farmakolog dari Universitas Gadjah Mada. Selamat malam Ibu-ibu, Pak Pandu, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bu Nadia dulu. Bu Nadia, ini Pak Menkes mengatakan bahwa obat COVID-19 Molnupiravir ini sudah tahap finalisasi. Jadi kapan sebetulnya Molnupiravir ini akan tiba di Indonesia dan seperti apa skemanya? Sesuai dengan yang disampaikan Pak Menteri Kesehatan ya, Molnupiravir ini akan sudah bisa diharapkan sudah diterima oleh kita pada Desember 2021 ya. Tapi tentunya kita masih menunggu juga terkait penggunaan ataupun EUA daripada Badan POM di Amerika sendiri, karena sampai saat ini Molnupiravir ini belum mendapatkan izin dari Badan POM di Amerika ya. Jadi tentunya nanti perkiraan kita EUA itu akan dikeluarkan di Desember juga, dan nanti pada saat yang bersamaan di Desember tadi kita memastikan Indonesia juga sudah bisa mendapatkan Molnupiravir tadi. Nah, itu jumlahnya berapa banyak Bu Nadia yang dipersiapkan? Ya, kalau sampai sekarang ini kita belum mendapatkan jumlah pasti dari berapa jumlah Molnupiravir yang bisa diberikan oleh Merck, karena Merck juga belum bisa memberikan estimasi. Dia hanya bisa mengatakan alokasi untuk Indonesia itu sudah disiapkan. Tetapi di sisi lain kita tahu bahwa Merck sendiri memberikan license ya kepada beberapa perusahaan di India, yang salah satunya nanti juga di bulan Desember itu juga akan melakukan impor produk jadi kepada Indonesia. Jadi ada dua sebenarnya finish produk yang akan kita terima di bulan Desember tadi melalui Kimia Farma, dan satu lagi adalah melalui Amarox Pharma Global. Dan itu dari India begitu ya. Kalau tadi Ibu Nadia mengatakan bahwa sebetulnya izin penggunaan ini juga masih belum final, mengapa kemudian pemerintah akhirnya yakin bahwa obat Molnupiravir ini bisa digunakan? Apa yang kemudian mendasari keputusan untuk mendatangkan obat ini? Bagaimana kalau kemudian prediksinya salah, Desember masih belum keluar izinnya? Sebenarnya kita tidak tertinggal ya, atau ketinggalan ya, apalagi kalau kita lihat situasi di bulan Juli kemarin dengan adanya peningkatan kasus. Jadi ini memang kalau kondisi yang saat ini sudah makin membaik, ini kan memang sesuatu yang juga sebenarnya kita tidak sangka juga bahwa kita betul-betul bisa mengendalikan laju penularan. Tapi di sisi lain kesiapan di hilir kan harus tetap kita lakukan ya. Bagaimana kesiapan Pasienkes, dan kita tahu dari hasil uji klinis pengurangan resiko untuk rawat inap dan kematian itu 50%. Jadi kalau seseorang punya gejala dan langsung diberikan Molnupiravir ini, maka kemungkinan dia untuk sakit berat atau berujung kematian itu betul-betul bisa dihindari. Nah, ini yang tentunya kalau kemudian kita kembali ya harus berhadapan dengan varian Delta dengan kondisi yang terjadi peningkatan kasus yang sangat cepat dalam waktu jumlah banyak, maka pemberian Molnupiravirnya akan menjadi suatu game changer juga. Nah, ini yang kemudian langkah yang diambil sebenarnya untuk bisa memastikan kita bisa mengatasi kondisi kalau memang terjadi lonjakan kasus tadi. Oke, sekarang saya ke Prof. Zulis. Prof. Zulis, pemerintah akan mendatangkan obat Molnupiravir ini. Menurut Anda, apakah langkah pemerintah ini sudah tepat? Apalagi izinnya sampai saat ini memang masih belum final. Iya, terima kasih. Jadi kalau melihat situasi sekarang, tadi yang disampaikan oleh Dr. Nadia, memang kita mungkin agak sedikit gambling ya. Sebetulnya hal yang sama pernah terjadi ketika kita memesan vaksin juga dulu ya. Karena vaksin waktu itu juga masih dalam uji klinik, tetapi kita juga harus
mempersiapkan karena memang ya diperbutkan oleh banyak negara di dunia begitu. Dan kalau saya lihat untuk molnupiravir ini memang lumayan promising ya. Artinya gini, dari uji kliniknya sendiri itu sempat dikatakan bahwa cukup, artinya dari 1.830 yang diharapkan, kemudian baru sekitar 1.500-an itu hasilnya sudah cukup promising, sehingga kemudian disampaikan bahwa berdasarkan diskusi itu FDA menyatakan sudah cukup begitu. Dan kemudian dari hasil analisis interim itu nampaknya cukup menggembirakan, sehingga nampaknya cukup optimistik begitu untuk digunakan. Sehingga makanya saya kira ini ya memang sedikit gambling ya saya kira, tapi saya kira tetap harus dengan perhitungan yang cermat. Saya kira pemerintah pastinya sudah memperhitungkan seperti itu. Oke, ini kemudian ada sedikit gambling, tapi ini promising gitu. Saya ingin minta tanggapan Pak Pandu kalau begitu, yang mungkin punya perspektif berbeda soal langkah ini. Pak Pandu melihatnya bagaimana? Kalau tadi Bu Nadia juga mengatakan bahwa ini adalah salah satu upaya supaya bisa dikatakan kita tidak ketinggalan. Kalaupun nanti terjadi, jangan sampai kemudian ada pelonjakan angka COVID. Ini adalah salah satu langkah untuk antisipasi, Pak Pandu. Pelonjakan itu tidak ditentukan oleh obat. Jadi ini kan kita sudah berhasil menekan penularan di Indonesia, ya kan, dengan vaksinasi yang walaupun belum tinggi sudah memberikan dampak yang luar biasa. Angka kematiannya rendah sekali, angka yang severe COVID rendah sekali. Jadi sebenarnya upaya yang kita lakukan sudah cukup sesuai dengan untuk mencegah penularan atau mencegah pelonjakan kasus. Dan obat ini belum terbukti bermanfaat dan belum disetujui. Ya, jangan terburu-buru. Memang pabrik obat ini melakukan lobby-lobby yang luar biasa, ya kan? Mengundang pejabat kesehatan Indonesia, ya kan, kemudian juga menjanjikan bisa diproduksi Indonesia dan jadi setiap negara bisa memproduksi. Jadi ini sebenarnya supaya obat itu bisa dikonsumsi dan laku, gitu kan. Ini kompetisi pabrik farmasi seperti itu, ya. Tetapi kita harus fokus pada strategi awal kita apa? Dengan meningkatkan cakupan vaksinasi. Nanti bisa saja, oh kita tidak meninggalkan cakupan vaksinasi kok, vaksinasi jalan terus. Nah ini yang menurut saya jangan mendua, ya kan, jangan mendua. Dan dari hasil publikasi yang mengatakan bahwa obat ini bermanfaat kalau kita pada kasus COVID ringan, ya kan, dan pada 5 hari pertama. Dan itu kalau 5 hari pertama nggak mungkin lah di Indonesia kita bisa menemukan kasus 5 hari pertama. Sebagian besar terlambat. Ya kan, ini menurut saya dan sebagian besar orang yang dengan COVID ringan tidak perlu mendapat obat. Ya, ini yang menurut saya ada hal yang tidak masuk akal menurut saya ya. Untuk kita terbuai ya dengan ujukan rayu dari pabrik besar farmasi seperti Merck ini. Ya kan, mereka akan luar biasa kalau lobbynya. Ya kan, jadi itu biasa dilakukan. Saya juga sering dilobi dulu. Saya kan bukan dokter, bukan pengambil kebijakan. Jadi saya akan melihat berdasarkan saintifik, berdasarkan manfaat, berdasarkan safety. Jadi kayak seperti Tamiflu. Tamiflu dulu diborong habis-habisan pada waktu kita menghadapi kemungkinan ancaman flu unggas. Akhirnya apa? Obat itu nggak terpakai. Karena obat itu hanya bermanfaat pada awal pengobatan, pada awal ketika orang terinfeksi. Dan sebagian besar itu terlambat. Ini yang menurut saya kita tidak pernah bisa mengidentifikasi secara cepat pada hari pertama ketika dia terinfeksi. Pada hari kelima. Karena pada waktu itulah terjadi replikasi virus dan obat itu bisa bekerja karena dia mengganggu replikasi virus itu. Ya kan? Padahal kalau kita dengan vaksinasi, imun tubuh kita sudah cukup ampuh, sudah cukup bisa andal, itu juga sama akan lebih bermanfaat dan lebih stabil untuk mengatakan, untuk mencegah kematian dan mencegah supaya tidak severe COVID. Jadi apa manfaatnya dibandingkan dengan vaksin? Itu yang saya pertanyakan. Jadi nanti jangan menghabiskan uang, ya kan, walaupun mereka mungkin gratis. Ini kan kayak jualan narkoba, gratis dulu, gitu kan. Nanti orang terbuai untuk membeli. Ya, terus ya tentu ini kan
harapan bisa menekan kalau terjadi gelombang ketiga. Kita berusaha habis-habisan supaya jangan ada lonjakan kasus. Itu yang paling penting. Itu bisa dilakukan dan kita sudah terbukti bisa menekan penularan kok. Kita dipuji banyak orang bisa tegak mempertahankan ini kok. Kita kan punya tujuan jangka panjang supaya pandemi ini terus dengan apa? Dengan tadi kombinasi 3M, kemudian testing, lacak isolasi, dan vaksinasi. Itu yang harus dipertahankan secara konsisten. Baik Pak Pandu, tapi faktanya sejumlah negara juga sudah mulai melakukan pendekatan begitu loh dan juga percaya terhadap keampuhan obat ini. Bagaimana kemudian menanggapi langkah-langkah atau strategi dari negara-negara ini? Iya, itu kan biasa jualan. Kalau ada jualan obat tuh, ada orang yang membeli obat, jadi kita keburu-buru juga pengen beli obat, udah habis, kita kehabisan. Itu taktik dalam marketing, jangan terbuai dengan marketing pabrik obat, ya kan? Dan ini menjadi kita sebagai negara yang besar ya, dan jangan kita merasa bahwa ini menjadi game changers atau menjadi dengan adanya obat maka pandemi ini nggak usah kita takuti, jangan, karena setiap infeksi itu harus kita cegah semaksimal mungkin. Oke, Bu Nadia. Kalau tadi anggapannya Pak Pandu ini pemerintah dianggap terburu-buru, jadinya kemudian mendua dan juga terkesan termakan oleh marketing pabrik obat. Nah ini bagaimana jawaban pemerintah? Ya, jadi memang ini sama tadi disampaikan oleh Prof. Zulis ya, sama pada waktu kita harus memutuskan memilih vaksin yang mana. Tentunya memang seperti yang disampaikan Pak Pandu bahwa kita tentunya juga sudah melakukan berbagai pertimbangan ya. Artinya dalam kondisi pandemi ini sebaiknya bersiap-siap jauh lebih baik daripada nanti kita betul-betul tidak bisa mendapatkan akses sebagai salah satu akses alternatif ya. Sebenarnya ada obat-obat lain juga yang promising lah tadi disebutkan. Tetapi kembali bahwa kita masih juga menunggu izin penggunaan darurat daripada Badan POM kita sendiri selain persetujuan dari FDA-nya Amerika. Jadi makanya kita kuantiti pun juga belum bisa memastikan ya berapa jumlah yang akan kita pesan. Tapi pada prinsipnya mungkin setidaknya kita memiliki buffer lah kalau memang nanti terjadi ataupun memang kita membutuhkan obat ini. Oke, Bu Zulis, kalau kemudian tadi Bu Zulis katakan bahwa ini adalah obat yang promising begitu. Apa kemudian perbedaan obat COVID-19 ini dengan obat-obat COVID sebelumnya? Ya, kalau selama ini sesuai dengan panduan terapi untuk COVID kan kita memiliki 2 macam antiviral ya, yaitu remdesivir dan favipiravir. Remdesivir ini digunakannya adalah secara injeksi ya, dengan intravena begitu, sehingga tentu itu digunakan untuk yang berat atau ya sedang sampai berat sampai kritis begitu. Yang satunya adalah favipiravir, sebenarnya juga bisa jadi alternatif yang selama ini juga kita gunakan. Nah, molnupiravir ini bisa sebagai alternatif dari favipiravir menurut saya, karena dia dapat digunakan secara peroral ya, jadi digunakan dan dalam kondisi tadi ya untuk ringan sampai sedang. Jadi sebetulnya justru pada saat kondisi yang ringan sampai sedang itu ketika ada virusnya, saya pikir itu adalah justru waktu yang tepat untuk memberikan obat, karena jangan sampai ketika sudah masuk kepada fase berikutnya, jadi kan penyakit COVID ini kan dari fase awal, kemudian nanti fase pulmoneri, kemudian nanti fase udah badai sitokin ya. Kalau udah badai sitokin itu udah antivirus juga udah nggak ngefek lagi karena udah terlalu banyak nanti komponen yang terlibat di dalam penyakit tersebut. Sehingga justru ketika di awal itu, ketika awal-awal mungkin ya, terutama mungkin yang sedang ya, kalau yang ringan sekali mungkin memang bisa biasa sembuh sendiri ya, karena memang COVID ini pada dasarnya adalah self-limiting disease ya. Tapi sebagian kan nyatanya juga ada yang kemudian jatuh menjadi lebih berat begitu. Nah, mungkin tentu saja nanti akan perlu dipilih ya, mana-mana yang memang bisa diindikasikan mendapatkan molnupiravir ini ya. Jadi posisi, yang penting timing pemberiannya juga tepat nanti. Jadi benar-benar bisa akan mencegah perburukan dan juga mencegah hospitalisasi yang itu akan sangat membantu untuk mengurangi kematian ataupun mortalitas akibat COVID ini. Saya kira demikian. Oke. Memastikan bahwa obat ini digunakan di saat yang tepat, itu yang kemudian akan menjadi salah satu catatan juga. Kita akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali.
Iya, kami lanjutkan dialog. Untuk memulai dialog di segmen ini, saya akan sampaikan dulu pernyataan dari Wakil Menteri Kesehatan soal Molnupiravir sebagai game changer. Kita dengarkan sama-sama. Kenapa obat ini, salah satu obat ini dipilih? Karena berdasarkan uji klinis tahap 3, Molnupiravir tersebut dapat menurunkan angka hospitalization di rumah sakit dan menurunkan angka kematian sebanyak 50% pada kasus ringan. Sekali lagi pada kasus ringan, bukan pada kasus sedang dan kasus berat. Jadi pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan untuk mengadakan obat ini buat masyarakat. Tetapi ini bukan game of changer. Game of changernya adalah mosaik yang terbentuk dari mulai protokol kesehatan yang baik, vaksinasi yang cepat, dan pengobatan yang mumpuni. Iya, Pak Pandu, sebenarnya opini pemerintah soal obat Molnupiravir ini kurang lebih sama ya dengan Pak Pandu. Ini bukan game changer sebetulnya ya, Pak Pandu? Iya, bukanlah game changer. Bagaimana obat bisa game changers? Pada obat itu tadi kan kondisinya hanya pada yang ringan, ya kan? Kemudian kita tidak tahu berapa persen yang ringan, kemudian bisa menjatuh berat. Ya, nanti bisa kalau dia mencegah untuk berat. Dan kita tahu bahwa window period untuk pengobatan ini sangat pendek. Memang pengobatan untuk COVID-19 ini tidak menjadi prioritas karena durasinya sangat sempit replikasinya itu hanya sekitar seminggu sampai 10 hari. Jadi dengan virus-virus yang lain itu lebih lama, ya kan ini setelah itu jadi inaktif. Jadi dengan demikian pilihannya bukan obat berdasarkan logika, ilmu pengetahuan, bagaimana virus ini bereplikasi dan sebagainya. Karena itu kenapa ketika trial ini udah lama nih, akhirnya terjadi pada orang yang pada sampel subjek yang gejalanya ringan gitu kan. Gitu ini menurut saya sih kita harus jangan cepat-cepat, juga termasuk Badan POM nanti jangan cepat-cepat memberikan EUA. Walaupun Amerika memberikan EUA kan itu pabriknya Amerika, ya. Jadi kita harus lebih berani. Bagaimana kalau itu dilakukan di Indonesia? Apakah efeknya akan sama, ya kan? Apakah kalau nggak diobati akan juga tidak apa-apa? Jadi obat itu buat apa kalau dibandingkan dengan orang yang gejala ringan tidak dapat obat juga tidak apa-apa? Ya kan tidak ada perubahan, jadi sama aja. Dan dengan demikian maka tidak perlu obat. Oke, Prof. Zulis, kalau Anda melihatnya bagaimana? Perbedaan masyarakat kemudian di satu negara dengan negara lain tentunya akan mempengaruhi efektivitas dari obat itu atau tidak? Ya, ada kemungkinan sih. Ya, jadi makanya beberapa uji klinik itu memang harus dilakukan di berbagai negara. Khusus untuk Molnupiravir ini memang kalau saya baca dari informasi dari Merck itu digunakan atau diuji klinikan pada sekitar tertulisnya sih 170 negara begitu ya. Ada banyak negara yang menggunakan yang menjadi site uji klinik, tapi saya kurang tahu karena memang sebetulnya hasil resminya atau apalagi publikasinya memang belum ada ya. Jadi kita hanya melihat informasi ini dari lamannya Merck sendiri ya, dari hasil interim analysis maupun juga dari lamannya clinicaltrial.gov yang itu menggambarkan bagaimana pelaksanaan uji kliniknya. Jadi protokol uji kliniknya seperti apa gitu. Jadi kita melihat dari situ. Oke, Bu Nadia, kalau kemudian kita melihat masih ada beberapa catatan begitu ya, bagaimana kemudian nanti pendistribusiannya terhadap pasien COVID-19, kemudian uji klinis juga yang masih belum final begitu. Masih banyak catatan yang kemudian, tapi menggunakan obat Molnupiravir ini. Kenapa kemudian pemerintah sudah punya rencana yang begitu panjang soal obat ini, bahkan berencana ingin membangun pabrik di tanah air? Ya, karena tadi ya bahwa obat ini kan dari hasil interim report adalah suatu yang promising ya. Artinya bagaimana kita jangan sampai juga tertinggal kalau memang Molnupiravir ini menjadi salah satu obat yang seperti kita ketahui bisa memberikan perlindungan terutama pada seorang yang sakit ringan, sehingga nanti kalau kita hidup berdampingan dengan COVID-19, seseorang yang sakit ringan mendapatkan pengobatan ini akan bisa dicegah untuk kemudian dia jatuh ke kondisi yang berat. Dan tentunya kalau ini betul-betul terbukti obatnya adalah aman dan juga memberikan kesembuhan ya, artinya
dan bisa merupakan salah satu juga upaya kita untuk bagaimana tidak terjadi penularan lebih lanjut pada saat nanti COVID-19 ini menjadi suatu penyakit yang endemis ya sifatnya. Jadi ini yang sebenarnya beberapa hal. Kalau kita lihat dulu kita menggunakan favipiravir untuk pengobatan pada gejala klinis yang ringan, tapi sekarang kemudian kita tahu favipiravir tidak terlalu memberikan manfaat, akhirnya kita menggunakan sebelumnya oseltamivir, kemudian kita ganti menjadi favipiravir, dan nanti kemungkinan kita tidak tahu apakah nanti favipiravir-nya akan masih sangat efektif. Sehingga dari data yang ada sekarang dan untuk tidak kehilangan kesempatan tentunya pemerintah mengambil langkah-langkah untuk kemudian menyediakan. Tapi ini kembali ya bahwa situasi ini masih sangat mungkin berubah kalau memang nanti hasil yang didapatkan dari apa yang kemudian direview oleh FDA Amerika maupun juga nanti akan dikaji oleh Badan POM ini juga tidak memenuhi sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kalau memang kemudian ini adalah siasat yang harus disiapkan begitu ya sebagai langkah antisipasi, terutama apabila nanti dikhawatirkan akan ada peningkatan lonjakan pasien COVID-19 di akhir tahun, ini diberikan untuk pasien-pasien yang bergejala ringan begitu. Nah, skema yang kemudian disiapkan oleh pemerintah ini nantinya akan seperti apa? Pemberiannya ini akan bagaimana? Karena ada informasi obat-obat COVID-19 termasuk juga molnupiravir ini harganya tidak main-main begitu, Bu Nadia. Iya, betul sekali. Untuk satu siklus terapi itu sampai saat ini perkiraannya antara $40 ya, bahkan sampai dengan ada yang mengatakan satu pil itu atau satu siklus itu bisa mencapai $700 ya. Nah, tetapi tadi ya tentunya kita akan tunggu ya, karena sampai saat ini juga merek belum memberikan harganya berapa, kepastiannya, kemudian bagaimana tadi tentang jumlah yang dialokasikan bisa diberikan ke Indonesia juga belum ada. Tapi kalau melihat rencana awal, karena ini akan digunakan untuk yang sakit ringan, sebenarnya kita ingin kembali ya belajar bahwa di Juli itu dengan varian Delta di mana seorang itu sangat cepat jatuh dari kondisi ringan ke berat sehingga membutuhkan perawatan rumah sakit. Ini yang berusaha kita coba intervensi lebih dini dengan pemberian obat molnupiravir ini. Oke, Pak Pandu, Anda melihatnya bagaimana? Termasuk juga soal rencana pemerintah yang nantinya akan membangun pabrik begitu, punya rencana untuk membangun pabrik untuk memproduksi molnupiravir. Iya, mungkin nggak membangun pabrik ya, tapi akan menunjuk pabrik yang sudah ada untuk memproduksi obat itu. Tapi kan mungkin hanya mengemasnya, bahan bakunya kan tetap diimpor dari luar. Mungkin impor dari India, yang negara India yang sudah bisa membuat bahan baku untuk obat. Jadi dealingnya itu akan ke India, nanti India mengirim bahan baku ke Indonesia, jadi kita akan tetap dependen dengan negara lain. Itu yang juga kita harus lebih kritis apa yang disebut akan membuat obat itu di Indonesia, gitu kan. Jadi setiap statement dari pemerintah, baik dari Menkes, baik dari Wakil Menteri Kesehatan, kita tanya apa yang dimaksud itu. Jadi dengan demikian jadi jelas. Lobby-lobbynya itu harus jelas. Karena ini kan masalah kita bersama, gitu kan. Jadi bukan berarti saya menentang, tapi pilihlah intervensi yang benar-benar bermanfaat. Kalau hanya untuk yang ringan, memang marketingnya besar. Karena 80% orang yang terkena COVID itu ringan atau tidak bergejala. Ya, apakah nanti yang diisolasi di Wisma Atlet dapat obat itu semua, ya kan? Yang obat yang dirawat, yang di ICU yang begitu butuh obat atau butuh bantuan intervensi yang lebih kuat, tidak bisa mendapat obat itu. Jadi memang obat ini hanya spesifik tertentu. Dan ingat loh, obat ini menyerang daripada materi virusnya itu, dari DNA, RNA virusnya itu. Jadi ini juga ada kekhawatiran juga bisa efek jangka panjangnya juga bisa intervensi pada fungsi DNA kita, gitu. Dan dia fungsinya memang menyerang di situ, ya. Sehingga setelah itu dapat obat, virus itu akan bingung gitu istilahnya itu. Jadi karena dikacaukan oleh obat itu, sehingga
replikasinya kacau dan terhenti. Oke, Prof. Zulis, Anda punya pendapat soal ini, Prof. Zulis? Ya, saya kira memang untuk masalah apakah akan bisa diproduksi di Indonesia memang harus jelas ya. Seperti Favipiravir kan juga memang kita hanya istilahnya assembly saja gitu ya, hanya membuat, memformulasi, sedangkan bahannya memang masih dari luar. Saya kira memang saat ini memang tahap kita baru seperti itu ya. Artinya memang selama ini kita masih menggunakan banyak impor dari luar untuk bahan obat. Dan tetapi saya melihat untuk ke masa depan ya, karena kita belum tahu juga memprediksi COVID ini nanti akan bakal seperti apa begitu ya. Jadi kita juga belum tahu apakah akan menjadi teman kita juga nanti dalam artinya akan seperti influenza yang mungkin nanti setiap tahun kita jumpa, itu kita juga belum bisa memprediksi. Sehingga kalau memang itu ada, mungkin saya kira juga tidak ada salahnya begitu. Cuma memang sekarang ya kita harus melihat betul tadi sekali lagi apakah memang nanti akan benar-benar terbukti dari hasil evaluasi FDA maupun Badan POM, nanti kita akan tunggu dulu ya. Kalau memang itu memang sudah, saya kira nanti kita bisa baru next step-nya seperti apa nih, begitu. Oke, tapi seberapa menjanjikan sebetulnya obat ini, Bu Zulis? Iya, kita sebetulnya hanya baru melihat interim analisis saja ya, yang mengatakan bahwa itu bisa mengurangi perburukan ataupun perawatan di rumah sakit sampai 50%. Itu baru sampai saat ini, sampai ini saja sebetulnya yang bisa kita lihat. Dan itu memang kalau dilihat angkanya kelihatannya memang ya 50% lumayan bagus ya begitu. Cuman sekali lagi kan data lain kan kita belum tahu ya. Jadi memang sekali lagi kita memang masih harus menunggu sih menurut saya hasil evaluasi full dari hasil uji kliniknya tersebut. Oke, Bu Nadia, bagaimana kemudian sebenarnya pemerintah menempatkan Molnupiravir ini dalam strategi penanganan pandemi pemerintah secara luas? Iya, jadi ini sebagai tadi ya akan kurang lebih ya posisinya ini adalah sama seperti pemberian obat oseltamivir atau favipiravir. Jadi akan digunakan untuk pada kasus-kasus dengan kondisi gejala ringan dan terutama untuk mencegah dia untuk terjadi perburukan. Dan ini tentunya pada waktu pikiran untuk mengapa kemudian kita akan menyediakan Molnupiravir ini adalah kita membayangkan kemarin begitu banyak kasus-kasus yang dengan gejala ringan, kemudian masyarakat melakukan isolasi mandiri, tapi kemudian banyak sekali yang kemudian terjadi perburukan sehingga angka kematian kita itu sebenarnya masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara ataupun secara global. Angka kematian kita itu masih 2,8. Nah harapannya dengan adanya Molnupiravir ini bisa secara cepat mengatasi dan bisa menurunkan tadi karena kan bisa mencegah untuk orang perlu dilakukan perawatan di rumah sakit atau hospitalisasi maupun juga untuk mencegah kematian 50%. Nah harapan kita adalah angka kematian kita ini juga bisa turun dengan adanya intervensi. Oke, bicara soal gelombang ketiga pandemi yang kemudian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, selain mendatangkan Molnupiravir, apa saja kemudian yang disiapkan oleh Kemenkes guna mengatasi ancaman lonjakan pasien COVID-19 ini, Bu Nadia? Iya, kita tidak berharap ya gelombang ketiga ini terjadi, tapi kita harus sadar dan kita juga menghimbau pada masyarakat bahwa potensi pergerakan atau peningkatan mobilitas itu sangat-sangat mungkin terjadi karena adanya perayaan pasca Natalan, perayaan pasca Maulud dan adanya liburan akhir tahun. Dan pola yang sama sebenarnya yang kita lihat di tahun 2021 dari tahun 2020 ke 2021 dan ini harus kita waspadai. Ini yang pertama, peningkatan mobilitas itu pasti akan terjadi. Yang kedua, varian Delta itu masih merupakan varian yang 96% mendominasi. Ditambah lagi variasi-variasi dari varian Delta. Seperti apa yang terjadi di Inggris dengan AY 4.2 itu juga merupakan varian Delta. Nah tentunya yang harus kita lakukan terus mengingatkan masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan, kita tingkatkan kepatuhan masyarakat termasuk dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, tetap dorong testing dan tracing dan segera perluas vaksinasi. Ini yang harus kita lakukan. Baiklah, kita akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast segera kembali.
Ya, Anda masih bersama kami. Saya masih berbincang bersama Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia, dan ada Zulis Ikawati, farmakolog Universitas Gadjah Mada. Kita masih membahas pro kontra soal molnupiravir. Saya ke Bu Zulis lagi. Bu Zulis, kalau kita lihat sebetulnya pemerintah terus berupaya mendatangkan obat-obat untuk mengatasi COVID-19 meskipun selalu diwarnai dengan pro dan kontra. Sebagai penutup dari Anda, upaya strategi atau upaya apa yang sebetulnya paling ideal menurut Anda dalam mendatangkan obat-obat ini untuk mengatasi pandemi COVID-19? Iya. Saya kira memang obat itu selalu kan tadi ya ada hasil, harus ada evidence-nya ya, harus ada buktinya. Jadi tentu saja kita harus mendasarkan dari bukti-bukti yang ada sehingga kita kalau memutuskan memilih misalnya obat apa yang akan didatangkan tentu tadi ya harus berdasarkan data-data yang ada. Jadi kemarin kan sempat ramai juga ya, mungkin belum ada uji klinik yang disetujui ataupun belum diakui atau belum diterima, tetapi sudah ramai didatangkan seperti itu. Mungkin beberapa waktu yang lalu ada obat lain yang seperti itu ya. Nah, untuk molnupiravir ini maka kita perlu menunggu juga hasil evaluasi dari Badan POM maupun juga nanti dari FDA supaya nanti yang didatangkan itu memang benar-benar bisa dibuktikan khasiatnya atau mungkin nanti bisa bermanfaat gitu untuk mengatasi COVID di Indonesia. Oke. Pandu, ke Anda, apa saja kemudian catatan Anda soal upaya pemerintah mengatasi pandemi, termasuk juga mengantisipasi adanya gelombang ketiga COVID-19? Ya, jadi kita harus menghimbau pada pemerintah untuk memperkuat imannya, ya kan, jangan tergoda dengan yang lain. Jadi untuk mengendalikan pandemi, kita tuh melakukan upaya pencegahan, proteksi. Jadi namanya prevention, protection, respond. Itu respon itu yang harus dilakukan. Prevention gimana? Upaya-upaya pencegahan supaya penularannya tidak meluas. Protection apa? Memberikan vaksinasi. Vaksinasi sudah terbukti. Vaksin apapun yang dipakai di Indonesia itu sudah menurunkan angka hospitalisasi dan sudah menurunkan angka kematian. Angka kematian sekarang sangat rendah. Bayangkan Jakarta itu cuma 0,1. Itu kan menunjukkan bahwa dengan vaksinasi yang tinggi, terutama pada lansia dan komorbiditas, sudah berhasil. Dan kemudian tergoda untuk membeli obat yang tidak lebih baik, bahkan lebih mahal. Dan itu juga hanya pada orang yang sudah terinfeksi, dan infeksinya hanya yang ringan. Jadi tidak lebih baik daripada yang kita lakukan sekarang. Jadi kembalilah kepada prinsip untuk melakukan prevention, protection, respon itu yang harus kita perkuat. Jadi protection, prevention, response. Oke, terakhir dari Bu Nadia sebagai penutup, sebetulnya saat ini jalannya sudah benar, Bu. Jadi kalau kata Pak Pandu jangan tergoda sebetulnya pemerintah. Closing statement dari Anda, Bu Nadia. Iya, jadi pada prinsipnya kita mencoba mengantisipasi dan memitigasi ya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi karena situasi pandemi ini kan belum selesai. Jadi tentunya yang kita harapkan kita bisa terus-menerus menekan laju penularan dan mempertahankan kondisi yang sudah baik ini. Tentunya keterlibatan masyarakat dan kolaborasi yang sudah kita tunjukkan di bulan Juli, di mana kita bersama-sama bisa keluar dari situasi yang sulit, itu sudah akan bukti bahwa kita bisa menghindari terjadinya gelombang ketiga ini. Tetapi tentunya antisipasi kesiapan mulai dari hulu sampai hilir termasuk kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa pada saat dibutuhkan oleh masyarakat kebutuhan akan obat, alat dan termasuk sarana untuk perawatan juga tersedia. Baik, kita harapkan tentunya semua siap begitu ya apapun yang akan terjadi, dan tentunya kita tidak harapkan terjadinya gelombang ketiga di tanah air. Bu Nadia, Bu Zulis dan juga Pak Pandu, terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, salam sehat selalu. Selamat malam, salam sehat.